Tukang bakso selamatkan keluarga bos sayur dari perjanjian pesugihan. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rizkinya. Amin. Wardi mendorong gerobak baksonya pelan-pelan melewati jalan becek di belakang pasar induk. Suara roda gerobaknya yang berdecit sudah akrab di telinga para pedagang. Ia mulai mangkal sejak jam 5 sore, di dekat lapak sayur milik Pak Arman, juragan sayur besar yang dikenal kaya dan disegani orang-orang pasar. Setiap sore, gerobaknya selalu dikerubungi pembeli, bukan cuma karena baksonya enak, tapi karena Wardi dikenal ramah dan suka menolong. Anak-anak kecil sering minta kuah tambahan, dan Wardi selalu kasih tanpa banyak tanya. "Hari ini dapat berapa, Di?" tanya Bu Sarti, pedagang bumbu dapur, sambil menyeruput kuah bakso. "Belum ngitung, Bu. Tapi alhamdulillah ramai terus," jawab Wardi sambil tersenyum. Wardi tinggal di kontrakan sempit, di gang kecil belakang pasar. Ia hidup berdua dengan ibunya yang sudah lama sakit-sakitan. Dulu saat baru mulai jualan, Wardi pernah hampir bangkrut. Gerobaknya rusak, bahan dagangan habis karena kehujanan, dan uang modal tinggal sisa recehan. Waktu itu yang menolongnya justru Pak Arman. Orang yang waktu itu bahkan belum begitu dikenal Wardi. Pak Arman kasih modal 2 juta tanpa jaminan, cuma bilang kalau sudah bisa jalan lagi, balikin seikhlasnya. Sejak saat itu, Wardi selalu mangkal di dekat lapak Pak Arman. Ia anggap itu bentuk terima kasihnya. Meski Pak Arman sekarang sudah kaya raya dan punya puluhan karyawan, Wardi tetap hormat. Kadang Wardi juga bantuin ngangkat sayur, bersihin plastik, atau sekedar jagain lapak kalau karyawan Pak Arman lagi ke toilet. Tapi beberapa minggu belakangan, Wardi merasa ada yang aneh dari keluarga Pak Arman. Dulu, istri dan anak-anak Pak Arman sering datang ke pasar. Bahkan anak bungsunya, Rena, sering main di dekat gerobak bakso. Tapi sekarang, semua seolah hilang. Rena nggak pernah kelihatan, padahal biasanya lari-larian sambil manggil, "Om Wardi, bakso 2 tusuk, nggak pedas ya?" Pak Arman juga berubah. Ia makin pendiam, jarang senyum, dan mukanya sering pucat. Beberapa karyawan lapak juga bilang kalau suasana di rumah bos mereka makin tegang. Bahkan ada yang bilang malam-malam sering terdengar suara tangis anak kecil dari dalam rumah besar Pak Arman yang ada di pinggir kota. Suatu sore, Wardi lagi beres-beres mangkuk, ketika tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah lapak Pak Arman. Seorang pria muda yang biasanya bantu di lapak berteriak, "Pak, Rena kesurupan lagi!" Wardi spontan lari ke arah kerumunan. Di sana, Rena duduk di tanah, matanya melotot, tubuhnya gemetar. Mulutnya menggumam kata-kata aneh seperti bahasa yang gak dimengerti siapapun. Pak Arman batang tergopoh-gopoh, langsung menggendong anaknya tanpa banyak bicara. Ia hanya berkata singkat ke anak buahnya, "Lanjut jualan, saya bawa Rena pulang." Wardi berdiri terpaku. Ia lihat wajah Rena sangat berbeda, matanya kosong. Dan sebelum dibawa pergi, Rena sempat menoleh ke arah Wardi dan berbisik pelan, "Om, tolong aku." Malam itu Wardi gelisah. Ia nggak bisa tidur. Kalimat Rena terus terngiang di kepalanya. Ia merasa ada yang nggak beres. Besok paginya ia tanya ke Ujang, salah satu anak buah Pak Arman yang udah lama kerja di sana. "Jang, Rena kenapa semalam?" Ujang awalnya ragu mau cerita, tapi akhirnya buka suara. "Udah 2 minggu, Di. Rena sering tiba-tiba kejang atau ngomong aneh. Kadang tengah malam Pak Arman manggil orang buat doain. Tapi semua dukun bilang nggak bisa bantu." Wardi makin bingung. Ia pernah dengar cerita soal pesugihan, tapi tak pernah percaya. Namun yang dialaminya kemarin terasa beda. Rasanya seperti ada sesuatu yang besar disembunyikan. Sore berikutnya, Wardi masih jualan seperti biasa, tapi suasana pasar agak sepi. Banyak pedagang ngomongin soal Rena yang katanya makin parah. Bahkan ada yang bilang tubuhnya suka mendadak muncul lebam dan bekas cakaran. Seorang pemulung tua yang biasa mundar-mandir di pasar tiba-tiba berhenti di depan gerobak Wardi. Ia menatap Wardi lama lalu berkata lirih, "Kalau kau sayang anak itu, jangan diam aja. Pesugihan tuyul hitam gak main-main." Wardi kaget. "Pak, maksudnya apa?" Pemulung itu gak jawab. Ia cuma menoleh sebentar lalu jalan lagi menyeret karungnya. Wardi cuma bisa melongo, pikirannya kalut. Ia mulai berpikir, jangan-jangan semua ini bukan cuma masalah medis. Jangan-jangan keluarga Pak Arman memang terlibat sesuatu yang gelap. Malamnya saat membersihkan gerobak,
Wardi nemu boneka kecil berlumuran lumpur di bawah roda gerobaknya. Boneka itu mirip sekali dengan Rena. Rambutnya diikat dua, bajunya lusuh. Yang bikin merinding, di bagian dadanya tertusuk lidi. Ia buang boneka itu secepatnya. Tapi malam itu, ibunya tiba-tiba mengigau. "Wardi, jangan ikut campur urusan tuyul, nanti kamu kayak bapakmu." Wardi membeku. Ia belum pernah tahu pasti apa yang terjadi pada almarhum ayahnya. Tapi malam itu, ada sesuatu dalam dirinya yang bangkit, semacam panggilan atau mungkin peringatan. Dan di saat yang sama, ia sadar bahwa hidupnya bakal berubah. Sore itu, suasana pasar mulai ramai. Pedagang-pedagang sayur teriak menjajakan dagangan, dan aroma gorengan bercampur keringat pedagang memenuhi udara. Wardi baru saja selesai mengatur mangkuk dan sendok di gerobaknya saat terdengar suara jeritan dari arah lapak Pak Arman. Orang-orang mulai berkumpul. Wardi yang penasaran langsung menyusul ke tengah kerumunan. Di sana, Rena terduduk di lantai pasar yang kotor, menggigil hebat. Matanya mendelik, mulutnya mengeluarkan suara serak tak jelas. Beberapa orang mencoba mendekat, tapi langsung mundur saat gadis kecil itu berteriak kencang dengan suara berat seperti laki-laki dewasa. Pak Arman muncul dari belakang lapak, wajahnya pucat. Ia tidak bicara sepatah kata pun, hanya menggendong Rena buru-buru dan menuju mobilnya. Tak ada usaha untuk panggil ambulans atau membawa ke puskesmas pasar. Wardi memperhatikan semua itu dengan hati tak tenang. Sesuatu terasa aneh. Bukannya panik seperti orang tua pada umumnya, Pak Arman justru terlihat terburu-buru, seperti mengikuti jadwal. Beberapa orang hanya geleng-geleng. "Udah sering katanya, Mas, anak itu kesurupan, tapi nggak pernah dibawa berobat beneran," bisik seorang pedagang kue ke Wardi. Wardi tak menanggapi. Ia masih menatap ke arah mobil Pak Arman yang perlahan menjauh. Baru saja ia hendak kembali ke gerobak, seorang pemulung tua berdiri di belakangnya. Wajahnya kusut dan tangannya memegang karung besar. Pemulung itu menatap Wardi dengan sorot mata tajam. "Anak itu bakal jadi tumbal," katanya. Pelan, tapi cukup jelas untuk Wardi dengar. Wardi menoleh cepat. "Apa, Pak?" "Kalau nggak ada yang ganggu, malam ini selesai urusannya." Pemulung itu langsung jalan lagi, menyusuri lorong-lorong pasar tanpa peduli tatapan heran Wardi. Kata-katanya terus terngiang di kepala. Tumbal, malam ini. Wardi pulang dengan pikiran kacau. Sesampainya di kontrakan, ia langsung duduk di lantai, menatap kosong. Ibunya sudah tertidur, napasnya berat. Wardi membuka ponselnya, mencoba cari informasi soal pesugihan tuyul hitam. Hal pertama yang terlintas di benaknya. Ia membaca banyak kisah soal perjanjian dengan makhluk gaib demi kekayaan yang menuntut tumbal darah setiap beberapa tahun. Salah satu cerita yang ia baca menyebut bahwa dalam beberapa jenis pesugihan, perjanjian diwariskan secara turun-temurun. Dan jika perjanjian tak dipenuhi, maka harta akan hilang dalam semalam, disertai kutukan seumur hidup bagi keturunannya. Malam makin larut. Di luar terdengar lolongan anjing panjang. Wardi tak bisa tidur. Di dalam hatinya, ada dorongan kuat untuk mencari tahu lebih jauh soal keluarga Pak Arman. Keesokan paginya, Wardi menyambangi kios warung kopi tua di ujung pasar. Di sana, ia tahu ada Mang Jaya, mantan kenektrik sayur yang dulu kerja bareng almarhum ayah Pak Arman. Orang tua itu sekarang kerja jadi penjaga gudang tua, tapi sering nongkrong pagi-pagi sambil ngopi. Wardi menghampiri. "Mang, mau nanya sesuatu tentang Pak Arman." Mang Jaya mendelik sebentar, lalu mengangguk. "Ngopi dulu, Di. Ngomong pelan." Mereka duduk di bangku kayu. Wardi menjelaskan soal kejadian Rena dan sikap aneh Pak Arman. Mang Jaya terlihat gelisah. Matanya sesekali melirik sekeliling. "Aku nggak bisa cerita banyak," gumamnya. "Tapi ya, keluarga itu emang udah lama deh nggak beres." "Sejak kapan, Mang?" "Dari zaman bapaknya Pak Arman masih hidup. Dulu juragan sayur paling disegani, tapi tiba-tiba kayak mendadak.
Tiap 7 tahun, pasti ada aja keluarga yang meninggal atau kejadian aneh. Wardi makin penasaran. Anak sulung Pak Arman yang dulu katanya kecelakaan. Benernya. Mang Jaya mengangguk pelan. Bukan kecelakaan, gantung diri. Gak jelas kenapa. 7 tahun sebelumnya, kakak kandung Pak Arman sendiri mati diceburin sumur di rumah lamanya. Wardi tercekat. Polanya jelas, 7 tahun sekali. Dan sekarang 7 tahun lagi. Mang, bisik Wardi, kalau itu pesugihan, berarti Rena bisa jadi giliran berikutnya. Mendengar itu, Wardi langsung berdiri. Ia tak bisa diam. Waktu makin mepet. Kalau benar pemulung tua itu bilang malam ini akan ada ritual tumbal, maka Rena bisa mati kalau tak ada yang cegah. Sore harinya, Wardi sengaja lewat depan rumah besar Pak Arman yang terletak agak jauh dari pasar. Gerbangnya tertutup, tapi dari celah pagar, Wardi bisa lihat beberapa orang berpakaian hitam-hitam masuk ke dalam. Ia mendengar samar-samar suara gong kecil dan bau kemenyan menyengat. Ia menjalan ke ujung gang, pura-pura jualan, lalu duduk di gerobaknya sambil mengintip dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, pemulung tua itu muncul lagi, berdiri di ujung jalan. Masih bisa diselamatkan, katanya datar. Wardi menatapnya. Bapak tahu semua ini dari mana? Pemulung itu mendekat lalu duduk di trotoar. Saya pernah seperti Arman. Dulu cari kaya lewat jalan yang sama. Tapi saya kehilangan semua. Istri, anak, saudara, semua diambil. Wardi terdiam. Pemulung itu melanjutkan. Kalau kamu betul-betul mau bantu anak itu, kamu harus siap. Ini bukan cuma soal hantu, ini perjanjian jiwa. Nggak semua orang bisa selamat kalau ikut campur. Wardi mengangguk pelan. Meski takut, ia merasa tak bisa mundur. Ia ingat kebaikan Pak Arman di masa lalu. Dan lebih dari itu, ia tak sanggup melihat Rena jadi korban. Malam itu Wardi tak pulang. Ia sembunyikan gerobaknya di dekat pos ronda, lalu menyemblup diam-diam mendekati rumah Pak Arman lewat jalan belakang. Di balik semak, ia bisa lihat halaman belakang rumah itu dipenuhi lilin menyala dan simbol-simbol aneh di tanah. Di tengah-tengah lingkaran, Rena duduk lemas, matanya kosong. Dan di sekelilingnya, ada 5 orang berjubah gelap yang berdiri kaku seperti patung. Wardi merunduk. Jantungnya berdetak makin kencang. Ia tahu ia tak punya ilmu apa-apa. Tapi ia tak bisa membiarkan anak itu dikorbankan. Ia menatap langit malam. Hatinya berdoa. Entah kepada siapa. Dan dari kejauhan, suara gong berbunyi 3 kali. Tumbal akan segera dimulai. 2 hari setelah kejadian di rumah Pak Arman, Wardi masih belum bisa tenang. Sejak malam ritual itu, Rena tidak terlihat lagi. Lapak sayur Pak Arman tetap buka, tapi hanya dijaga oleh karyawan. Pak Arman sendiri seperti menghilang. Banyak pedagang di pasar mulai bisik-bisik. Ada yang bilang Rena dibawa ke rumah sakit jiwa. Ada juga yang percaya dia sudah diserahkan. Wardi tidak percaya semuanya. Ia yakin masih ada kesempatan menyelamatkan anak itu. Ia mulai mencari informasi tentang pesugihan yang disebut pemulung tua, tuyul hitam yang haus darah 7 tahun sekali. Dari hasil tanya-tanya orang tua pasar dan menggali forum-forum mistis di internet, satu nama sering muncul, Gunung Kendil. Gunung itu letaknya sekitar 3 jam dari kota. Tidak tinggi, tapi dikenal angker. Warga sekitar menyebutnya Gunung Sunyi, karena sering muncul suara tangis di malam hari dan banyak peziarah yang datang diam-diam tengah malam. Beberapa orang yang pernah ke sana bahkan tak pernah pulang. Wardi memberanikan diri pergi ke sana. Ia bilang ke ibunya kalau mau cari tempat dagang baru, tapi dalam hati ia tahu yang ia kejar bukan pelanggan, tapi kebenaran. Ia naik bus sampai terminal desa di kaki Gunung Kendil, lalu jalan kaki menyusuri ladang warga dan pematang sawah. Saat mulai menapaki jalan setapak menanjak, suasana berubah. Sunyi, hutan lebat di kiri kanan jalan, dan hawa dingin menyengat.
Beberapa kali Wardi merasa seperti diikuti, tapi tiap kali menoleh, tak ada siapa-siapa. Baru 20 menit mendaki, bulu kuduknya sudah berdiri. Sekitar 1 jam kemudian, ia sampai di sebuah pertigaan kecil. Di sana ada batu besar dengan bekas sesajen yang sudah kering. Ada sisa kemenyan, bunga, dan bekas lilin. Di bawah batu itu, terukir samar simbol segitiga dan lingkaran. Wardi merasa sesak, tapi ia terus melangkah. Jalan di depan makin curam. Setelah melewati tikungan ketiga, tiba-tiba kabut turun tebal. Ia hampir tak bisa melihat ke depan. Langkahnya melambat, hanya suara nafas dan detak jantungnya sendiri yang terdengar. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup, tapi suara beratnya menyapa Wardi dari kejauhan. "Kau bukan pemilik tumbal, kembalilah." Wardi berhenti, tubuhnya gemetar. Ia berusaha bicara, tapi tenggorokannya kering. Sosok itu melayang mendekat tanpa menginjak tanah. "Gunung ini bukan tempat untuk orang biasa," lanjut suara itu. "Perjanjian sudah dibuat, darah sudah ditulis, jangan ikut campur." Tiba-tiba, tubuh Wardi terpental ke belakang seperti didorong angin besar. Ia terjatuh ke tanah keras, punggungnya nyeri. Saat ia coba bangkit, kabut makin pekat dan suara aneh berdengung di telinganya. Lalu, dari balik semak, muncul seseorang. Sosok itu mengangkat tangan, dan dalam sekejap, kabut tersibak ke arah lain. Wardi melihat jelas, itu si pemulung tua. Tapi malam ini, ia tak membawa karung. Bajunya hitam bersih, dan dari cara berdirinya, jelas ia bukan orang sembarangan. Ia melangkah maju menghadapi sosok berjubah tadi tanpa gentar. "Dia di bawah perlindunganku," kata si pemulung, suaranya berat tapi tegas. Sosok penjaga pesugihan tampak gentar. Ia mundur perlahan dan menghilang begitu saja ke balik kabut. Dalam sekejap, udara jadi ringan kembali. Wardi duduk terengah-engah, masih syok. "Bapak, siapa sebenarnya?" Pemulung itu menarik nafas panjang. "Namaku Marwan. Dulu aku juga ambil jalan sesat, tapi aku keluar setelah kehilangan anak dan istri. Sekarang tugasku mencegah orang lain ikut terjerumus." Wardi menunduk. "Rena, masih bisa diselamatkan?" Marwan mengangguk. "Masih, tapi waktunya sempit. Perjanjian terakhir dibuat 7 tahun lalu dan batasnya tinggal beberapa malam lagi. Jika tak digagalkan, arwah Rena akan diambil sebagai tumbal, lalu tubuhnya hanya akan jadi wadah roh lain." Wardi mengepakkan tangan. "Saya mau bantu." Marwan menatap Wardi tajam. "Kamu siap? Ini bukan hanya soal keberanian. Kamu harus bisa masuk ke lingkaran perjanjian dan menghentikan ritual. Tapi tiap orang yang ganggu, nyawanya jadi taruhan." Wardi mengangguk mantap. "Pak Arman pernah nolong saya, sekarang giliran saya." Malam itu, mereka duduk di bawah pohon besar di pinggir jurang. Marwan menjelaskan semuanya. Perjanjian pesugihan Pak Arman dimulai sekitar 15 tahun lalu, saat lapak sayurnya hampir bangkrut. Ia naik ke Gunung Kendil dan membuat kesepakatan. Kekayaan melimpah dengan syarat tiap 7 tahun harus menyerahkan 1 nyawa dari garis darahnya sendiri. 7 tahun lalu, anak sulung Pak Arman meninggal mendadak. Sebelumnya, kakaknya, yaitu adik Pak Arman, juga ditemukan tewas misterius. Dan sekarang, giliran Rena. Kalau kita hancurkan benda pemanggilnya dan ganggu ritual puncaknya, perjanjiannya bisa batal. Tapi arwah yang terikat akan membalas. Wardi tak mundur. Ia tahu ini berbahaya. Tapi ia juga tahu diam sama saja membiarkan anak kecil tak berdosa dijadikan korban. Menjelang pagi mereka turun dari gunung. Marwan memberi Wardi sebuntai kalung dari akar bajang dan sebotol air garam yang sudah didoakan. "Kalung ini pelindung sementara. Kalau kamu merasa badanmu berat, semprot air ini ke lantai tempat ritual." Wardi menyimpan benda itu erat-erat. Di dalam dadanya, ketakutan dan keberanian saling bertarung. Tapi satu hal sudah jelas,
Malam ritual terakhir semakin dekat, dan ia harus siap. Pagi itu, Wardi baru pulang dari Gunung Kendil dengan tubuh lelah dan pikiran yang makin berat. Ia langsung ke dapur kontrakan, mengambil air minum, lalu duduk di lantai dekat dipan tempat ibunya tidur. Wanita itu belum bangun, tapi napasnya masih terdengar berat seperti biasa. Setelah beberapa menit, ibunya mulai menggeliat pelan. Matanya terbuka, menatap Wardi yang masih diam termenung. "Kamu dari mana, Di?" tanyanya pelan. Wardi menoleh. "Dari luar kota, Bu. Nyari orang pinter?" Ibunya terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Kamu nyari tahu soal pesugihan itu ya?" Wardi mengangguk pelan. Ia tidak mau bohong. Ibunya terlihat tenang, tapi wajahnya berubah sedikit serius. Wanita itu lalu bangkit duduk, bersandar pada bantal lusuh. "Udah saatnya aku cerita. Kamu harus tahu soal kakekmu." Wardi mengernyitkan dahi. Seumur hidupnya, ia nyaris tak pernah dengar cerita soal kakeknya. Ibunya memang jarang cerita tentang masa lalu, apalagi soal keluarga ayahnya. "Kakekmu dulu dukun, tapi bukan dukun pesugihan. Dia bantu orang-orang buat ngelawan yang kayak gitu. Lawannya banyak, termasuk dukun-dukun hitam dari gunung tempat kamu datangi kemarin." "Dukun putih?" Ibunya mengangguk. "Namanya Mbah Ranu. Dia udah bantu banyak orang selamat dari tumbal-tumbal sesat. Tapi dia juga punya musuh banyak. Makanya waktu kamu lahir, aku disuruh simpen semua ilmu itu. Jangan diturunin dulu, takutnya kamu jadi sasaran." Wardi menelan ludah. "Jadi aku sebenarnya punya garis keturunan ilmu juga?" "Iya, tapi ilmu itu nggak main-main. Kalau kamu buka, hidupmu nggak akan sama lagi. Ada yang harus kamu lawan seumur hidup." Wardi terdiam. Dalam hati, ia tahu ini bukan soal pilih atau tidak. Saat ini nyawa Rena sudah di ujung tanduk. Kalau ia punya sesuatu yang bisa menyelamatkan anak itu, ia harus ambil resiko. "Gimana cara bukanya, Bu?" tanya Wardi mantap. Ibunya menatap Wardi lama. Lalu dengan suara lirih ia berkata, "Ambil kalengseng di bawah dipan. Di dalamnya ada kain putih dan jimat warisan Mbah Ranu. Tapi jangan buka sendiri. Suruh orang yang ngerti bimbing kamu." Wardi segera mencari kaleng itu. Ia temukan di sudut paling bawah, terbungkus plastik. Saat dibuka, isinya benar. Sepotong kain putih dengan tulisan kuno dan sebuah batu kecil berwarna hitam diikat dengan benang merah. Hari itu juga, Wardi menemui Pak Marwan, si pemulung yang sudah ia tahu bukan orang sembarangan. Mereka bertemu di gang sepi dekat pasar, di bangku tua tempat biasa orang istirahat. Pak Marwan membuka kain putih itu, matanya langsung mengernyit. "Ini rajah warisan luhurmu. Gak sembarangan orang bisa pakai. Kamu siap?" Wardi mengangguk. "Saya nggak mau ada korban lagi, Pak." Mulailah proses pembukaan ilmu. Setiap malam, Wardi belajar wirid dan doa-doa penangkal. Ia juga diajari cara mengenali aura negatif, memagari diri, dan membaca pergerakan makhluk halus. Tak hanya itu, Pak Marwan juga melatih Wardi cara menetralisir benda pemanggil makhluk pesugihan. Latihan itu berat. Wardi sering mimpi buruk. Pernah sekali saat tengah malam, ia bangun dengan tubuh kaku dan melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamarnya. Tapi setelah ia baca doa warisan Mbah Ranu, makhluk itu lenyap. Sementara itu, kabar dari lapak Pak Arman makin membuat Wardi gelisah. Seorang pedagang buah melihat Rena digendong keluar rumah malam-malam. Tubuhnya lemas, matanya kosong. Banyak yang bilang, anak itu sudah bukan Rena lagi. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis tanpa suara. "Udah nggak seperti manusia biasa," kata salah satu penjaga pasar ke Wardi. Suatu malam, Wardi menyelinap ke dekat rumah Pak Arman. Ia tidak masuk,
hanya mengintip dari balik pagar. Dari jendela kamar lantai 2, ia melihat sosok Rena berdiri mematung. Tapi ada yang aneh. Bayangannya di kaca tak bergerak, meski tubuh aslinya bergerak pelan ke kiri dan ke kanan. Wardi tahu, waktunya makin sempit. Di malam ketiga pelatihan, Pak Marwan mengajak Wardi ke bekas gudang tua dekat sungai. Di sini tempat latihan paling aman. Tapi kamu harus siap. Malam ini, kita tarik satu makhluk suruhan pesugihan untuk kamu hadapi. Wardi merasa gugup, tapi ia tidak mundur. Pak Marwan menaruh rajah kain putih di lantai, mengelilinginya dengan garam dan minyak kelapa. Ia membaca mantra pelan. Udara di dalam gudang berubah dingin. Bau amis menyengat. Tiba-tiba muncul suara cekikihan dari pojok ruangan. Dari sana, merangkak keluar sosok kecil, botak, matanya merah dan tubuhnya hitam legam. Tuyul. Makhluk itu menyeringih, lalu melompat ke arah Wardi. Tapi sebelum kena, Wardi mengangkat tangan dan membacakan ayat yang diajarkan Marwan. Tuyul itu memekik, lalu meledak dari asap. Tubuh Wardi lemas, tapi Pak Marwan menepuk pundaknya. Kamu udah bisa. Sekarang tinggal satu hal lagi. Kamu harus berani hadapi langsung di malam puncak. Wardi menatap lantai. Ia tahu, hari Jumat Kliwon tinggal 2 malam lagi. Malam itu akan jadi penentuan. Jika ia gagal, Rena akan jadi korban. Tapi jika ia berhasil, bukan hanya nyawa anak itu yang selamat. Pak Arman pun bisa terbebas dari perjanjian yang mengikat keluarganya selama puluhan tahun. Pak, kalau saya nggak balik dari sana nanti. Pak Marwan menepuk bahunya lagi, lebih keras. Kamu balik, karena kamu bukan sendirian. Ilmu kakekmu hidup di darahmu, dan aku akan jagain dari luar. Wardi menarik napas dalam-dalam. Malam itu, ia tidur dengan jimat Mbah Ranu di bawah bantal, dan kain putih warisan kakeknya terlipat di dada. Ia tahu, sebentar lagi, semuanya akan dipertaruhkan. Malam Jumat Kliwon datang juga. Udara di sekitar pasar dan rumah Pak Arman terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat genteng dan daun-daun bergerak. Di dalam rumah, suasana tegang. Rena tergeletak lemas di ranjang. Kulitnya pucat, matanya hampir tak bisa terbuka. Istrinya sudah tak sanggup berkata-kata, hanya duduk memeluk bantal sambil menangis pelan. Pak Arman berdiri di dekat jendela dengan tangan gemetar. Di tangannya ada kotak kayu kecil berisi potongan kain, bunga-bunga layu, dan sebuah boneka kain. Itu perlengkapan ritual yang sudah ia siapkan. Ia menatap Rena sebentar, lalu memalingkan wajah. Air matanya menetes, tapi tak ada pilihan lain. Kalau malam ini tak menyerahkan tumbal, bukan cuma harta yang hilang, jiwanya pun bisa ikut melayang. Tepat jam 12 malam, Pak Arman berangkat diam-diam. Lokasinya jauh dari pasar, di hutan bambu arah selatan kota. Tempat itu memang biasa dipakai untuk semedi atau ritual-ritual aneh sejak dulu. Ia menyusup masuk, membawa Rena yang digendong dalam selimut hitam. Tapi yang ia tidak tahu, sejak sore tadi, Wardi sudah bersiap. Dibantu Pak Marwan, ia memagari dirinya dengan doa-doa dan jimat Mbah Rano. Ia tahu, malam ini akan jadi puncaknya. Ia tidak bisa biarkan nyawa anak kecil tak bersalah dijadikan korban keserakahan. Di tengah hutan bambu, Pak Arman meletakkan Rena di atas tanah beralaskan fikar pandan. Di depannya ada batu besar berlumut. Di situ, ia duduk bersila, menunduk, dan mulai membaca mantra yang ia hafal dari buku peninggalan ayahnya. Tak lama kemudian, muncul asap dari sela-sela akar bambu. Suara tertawa pelan terdengar, lalu muncul sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya tertutup kain merah. "Mana tumbalnya?" Suaranya berak dan dalam. Pak Arman menunjuk Rena dengan tangan gemetar. Saya bawa. Tolong jangan ambil semuanya. Biarkan dia hidup." Makhluk itu tertawa keras. "Perjanjian tidak bisa diubah. 7 tahun 1 nyawa. Itulah janji bapakmu dulu. Kau hanya penerus." Wardi yang mengintai dari balik semak langsung maju.
Ia mengangkat rajah kain putih warisan kakeknya. "Batalin perjanjian ini sekarang juga," serunya. Makhluk berjubah itu mendesis marah. "Kau bukan siapa-siapa." Wardi menancapkan rajah ke tanah dan mulai membaca mantra yang diajarkan oleh Pak Marwan. Udara bergetar, suara lolongan terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba makhluk itu melayang ke arah Wardi, mencengkram lehernya. Tubuh Wardi terangkat, nafasnya tercekat. Pak Arman hanya bisa menatap, bingung dan ketakutan. Ia tidak tahu harus menolong siapa. Tapi saat itu, Rena tiba-tiba menjerit keras. Suaranya bukan suara anak kecil, melainkan suara dalam dan berat, seperti orang dewasa. Pak Marwan muncul dari balik pohon, melemparkan segenggam tanah kuburan ke arah makhluk berjubah. Makhluk itu memekik dan melepaskan Wardi, yang langsung terjatuh ke tanah. "Dia cucu Mbah Ranu, dukun putih yang dulu kalian takutkan," seru Pak Marwan. Makhluk itu mendesis marah. "Dia belum puas, ilmunya belum sempurna." Wardi bangkit, tubuhnya masih bergemetar. Tapi ia menatap lurus ke arah makhluk itu, lalu mengangkat batu hitam jimat warisan kakeknya. Batu itu bersinar redup, lalu makin terang. Wardi membaca mantra penutup, lalu menancapkannya ke tengah lingkaran ritual. Cahaya menyilaukan meledak, makhluk itu menjerit dan tubuhnya mulai terbakar asap hitam. Tapi sebelum benar-benar menghilang, ia sempat berteriak, "Kau pikir ini dimulai oleh dia? Bukan! Ini semua karena ayahnya." Pak Arman menatap bingung. "Ayah saya? Maksudnya, saya cuma nurut, saya cuma nerusin." Wardi mendekat. "Bapak tahu gak, 7 tahun lalu siapa yang pertama kena tumbal?" Pak Arman diam, nafasnya tak beraturan. "Anak sulung saya. Dan 7 tahun sebelumnya?" lanjut Wardi. Pak Arman memejamkan mata. "Kakak saya. Waktu itu, kami pikir kecelakaan." Pak Marwan bicara lirih. "Bapakmu yang pertama bikin perjanjian. Kau cuma pewaris. Tapi kalau mau, kamu bisa akhiri semua ini sekarang juga. Tapi ingat, harga yang harus dibayar bukan kecil." Makhluk itu menghilang, tapi jejak kekuatannya masih terasa di sekitar tempat itu. Rena pingsan, tapi tubuhnya mulai hangat. Wardi mendekat, menyentuh dahannya. Tak ada lagi energi negatif. Pak Arman duduk lemas di tanah. Saya gak pernah tahu semua ini bakal kayak gini." Wardi menatapnya tajam. "Uang bisa dicari, Pak, tapi nyawa orang gak bisa dibeli. Kalau Bapak masih mikir soal harta, suatu hari pasti ada tumbal lagi." Pak Arman mengangguk. "Saya akan jual semua. Saya gak mau terus-nerusin ini. Cukup." Wardi dan Pak Marwan membantu mengangkat Rena. Lalu mereka meninggalkan tempat itu sebelum fajar. Udara masih dingin, tapi rasa lega mulai terasa. Di jalan pulang, Pak Arman berkata lirih, "Terima kasih Wardi. Kalau bukan kamu, saya mungkin udah kehilangan semuanya." Wardi tak jawab. Ia hanya menatap langit yang mulai berubah warna. Ia tahu pertarungan malam itu bukan akhir dari segalanya, tapi setidaknya satu keluarga telah bebas dari jerat pesugihan, dan satu nyawa anak kecil terselamatkan. 3 hari sudah, Wardi terbaring di atas dipan kayu rumah kontrakannya. Tubuhnya masih hangat, tapi kedua matanya tetap terpejam rapat. Ibunya duduk di sampingnya, terus-menerus membacakan doa sambil memegang tangan anaknya. Sesekali ia usap pelan wajah Wardi, berharap anak sematawayangnya segera membuka mata. Pak Marwan juga ikut berjaga. Ia membawa ramuan penetral dari pegunungan dan menaruhnya di sudut ruangan agar aura negatif tidak masuk. Tubuh Wardi terlihat seperti orang tidur, tapi dari dalamnya sedang bertarung hebat. Jiwa Wardi sedang menjalani proses pertukaran, karena di malam tumbal itu, ia menyerahkan separuh kekuatan hidupnya untuk menyelamatkan Rena dan menutup jalur pesugihan di Gunung Kendil. Sementara itu, keluarga Pak Arman mengalami perubahan drastis. Rumah besar yang dulu megah, kini kosong dan gelap. Barang-barang antik yang biasa menghiasi ruang tamu lenyap seolah ditelan bumi. Mobil-mobil mewah hilang begitu saja. Bahkan, usaha lapak sayur di pasar tak lagi ramai seperti dulu. Entah kenapa, banyak pembeli yang bilang merasa tidak nyaman berbelanja di sana. Pak Arman dan keluarganya pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Istrinya mulai belajar menjahit untuk menyambung hidup. Rena yang sempat koma, kini sudah bisa berjalan dan bicara, meski tubuhnya masih lemas. Tapi di balik semua kehilangan itu, ada rasa syukur mendalam. Mereka masih punya satu sama lain.
Itu lebih dari cukup. Hari ketiga, menjelang maghrib, tubuh Wardi tiba-tiba bergerak. Ibunya yang sedang mengupas bawang di dapur langsung berlari ke kamar. Pak Marwan juga cepat-cepat mendekat. Wardi membuka mata perlahan. Nafasnya berat. Ia tampak linglung. "Wardi?" Suara ibunya pelan, khawatir. Wardi mencoba bicara tapi suara yang keluar hanya bisikan lemah. Ia menoleh, lalu menggerakkan tangan ke wajahnya sendiri, mencoba meraba. "Aku gelap, Bu. Kenapa gelap semua?" gumamnya lirih. Pak Marwan menarik nafas panjang. "Matamu udah gak bisa lihat, War." Wardi diam beberapa detik. Tangannya masih terus menyentuh sekitar, mencoba memastikan. Tak ada rasa panik berlebihan, hanya sepi yang terasa. Ia mengangguk peran. "Berarti bener," katanya pendek. "Aku udah tuker." Ibunya mulai menangis, tapi Wardi menepuk pelan tangannya. "Gak apa-apa, Bu. Aku rela." Sejak hari itu, hidup Wardi berubah. Ia tidak lagi berkeliling jualan bakso seperti dulu. Tapi pasar induk tidak melupakannya. Banyak pedagang yang datang menjenguk, memberi bantuan seadanya. Bahkan beberapa orang sengaja datang hanya untuk menyentuh tangan Wardi. Percaya bahwa anak itu sekarang punya sesuatu yang lebih dari sekedar mata buta. Pak Arman datang membawa keluarga. Ia menunduk di depan Wardi, suaranya berat dan penuh penyesalan. "Maafkan saya, Wardi. Saya salah. Saya tamak. Tapi kamu selamatkan anak saya, keluarga saya." Wardi hanya tersenyum kecil. "Yang penting sekarang Bapak gak ulangin. Jangan sampai ada orang lain yang kena lagi." Pak Arman mengangguk. Ia memang kehilangan segalanya. Tapi ia tak ingin kehilangan rasa kemanusiaannya juga. Ia berjanji akan hidup lurus dan jujur mulai sekarang. Ia juga mulai berdagang kecil-kecilan lagi. Kali ini dari bawah, tanpa bantuan makhluk gaib. Suatu sore, saat Wardi duduk di depan rumah dengan tongkat di tangan, Pak Marwan datang membawakan benda kecil. Itu adalah batu warisan Bahranu yang dulu dipakai untuk menutup akses pesugihan. "Ini milikmu sekarang. Meski matamu gak bisa lihat, hatimu masih bisa peka. Kau bakal tahu mana yang hitam, mana yang putih." Wardi mengangguk pelan, memegang batu itu erat-erat. Di balik matanya yang kosong, ada keyakinan yang kuat. Ia tahu, meski tidak bisa melihat dunia seperti dulu, ia kini bisa merasakan lebih dalam. Bau, suara, dan energi seolah lebih jelas. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar menyebar pelan-pelan di pasar, bahwa akses pesugihan di Gunung Kendil benar-benar tertutup. Tak ada lagi ritual aneh. Tak ada yang datang ke sana tengah malam. Bahkan beberapa orang yang coba-coba ke sana untuk mencari jalan cepat jadi kaya, tersesat atau jatuh sakit tanpa sebab. Banyak warga percaya bahwa tempat itu sudah dijaga oleh kekuatan gaib yang tidak bisa diganggu. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa penjaganya sekarang adalah Wardi, bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Ia menjadi pelindung tanpa harus berdiri di sana. Meski hidupnya tidak seperti dulu lagi, Wardi tidak pernah mengeluh. Ia tetap membantu orang, memberi nasihat pada pedagang baru yang datang. Kadang, kalau ada orang yang datang dengan niat tidak baik, ia langsung bisa tahu hanya dari suaranya. Beberapa bahkan mengaku gemetar saat duduk di dekatnya. Wardi tidak sombong. Ia tetap bicara lembut, tetap rendah hati. Tapi semua orang tahu ada kekuatan besar yang kini hidup di dalam dirinya. Kekuatan yang ia dapat bukan karena warisan, tapi karena pengorbanan. Dan malam itu, saat Wardi sendirian di dalam kamar, ia berbisik lirih. "Kalau harus buta demi nyelamatin satu nyawa, aku gak menyesal." 3 tahun sudah berlalu sejak malam penuh darah dan doa di Gunung Kendil. Banyak hal berubah, tapi satu hal tetap sama. Aroma kuah bakso milik Wardi masih semerbak setiap pagi di pasar induk. Kini gerobaknya tidak lagi didorong sendirian. Di sampingnya berjalan seorang gadis remaja dengan senyum cerah.
Rena, anak bungsu Pak Arman. Ia membantu mendorong gerobak, menyiapkan mangkuk, dan menyapa para pembeli dengan ramah. Orang-orang sudah hafal. Tiap pagi, gerobak itu akan mangkal di bawah pohon ketapang besar di pojok pasar. "2 mangkuk biasa, Mas Wardi," teriak Bu Yati, penjual sayur. "Tambah urat, Bu," jawab Wardi sambil tersenyum. Meski matanya sudah tak melihat, tangan Wardi tetap cekatan. Ia hafal posisi semua bahan, dari mie kuning, bakso kecil, bakso urat, sampai daun seledri. Tak jarang, pembeli baru terheran-heran melihat bagaimana Wardi membuat semuanya tanpa bantuan penglihatan. Tapi bukan cuma kelezatan baksonya yang jadi perbincangan. Sejak beberapa tahun terakhir, orang-orang mulai menyebut Wardi dengan sebutan khusus, Mas Bakso Mata Batin. Awalnya julukan itu muncul karena ada seorang pedagang baru yang mengeluh sering mimpi buruk dan kehilangan uang dagangan. Saat makan di gerobak Wardi, ia curhat tanpa berharap apa-apa. Tapi entah kenapa, sejak hari itu gangguan berhenti. Lalu muncul cerita lain. Ada pembeli yang mengaku merasa tenang tiap kali makan bakso Wardi. Katanya, di tiap mangkuk itu ada rasa damai yang gak bisa dijelasin. Ada juga yang bilang Wardi bisa tahu isi hati orang hanya dari suara. Wardi tidak pernah mengaku punya kemampuan apa-apa. Ia selalu bilang, "Saya cuma tukang bakso, Mbak. Mungkin karena saya doain setiap masak." Ya, setiap pagi, sebelum mulai berjualan, Wardi selalu berdoa di dapur sempit rumah kontrakannya. Ia meletakkan kedua tangan di atas panci besar berisi kuah kaldu, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, jadikan bakso ini bukan cuma pengisi perut, tapi juga penguat jiwa. Kalau ada yang makan dan hatinya lagi sempit, lapangkanlah." Rena, yang kini sudah kelas 2 SMP, sering mendengar doa itu. Ia selalu diam. Tapi dalam hatinya ada rasa hormat yang dalam pada Mas Wardi. Ia tahu kalau bukan karena lelaki itu, mungkin ia sudah tak ada di dunia ini. Sementara itu, Pak Arman juga menjalani hidup baru. Ia dan istrinya pindah ke kampung istri, membuka usaha sembako kecil-kecilan. Rumahnya sederhana, tapi setiap hari penuh syukur. Ia sudah tidak lagi mengejar kekayaan, tidak lagi tergoda jalur gelap. Sesekali ia datang ke pasar hanya untuk makan bakso buatan Wardi dan duduk sebentar menikmati suasana yang dulu pernah hampir ia korbankan. "Baksonya tetap enak ya, Pak?" jawab Wardi. "Bumbunya masih sama, Pak. Cuma saya tambahin satu bahan." "Apa itu?" "Ketulusan." Pak Arman terdiam. Air matanya nyaris tumpah, tapi ia tahan. Ia menepuk bahu Wardi dan mengangguk. Suatu malam, ada seorang pemuda datang ke gerobak Wardi. Ia duduk, memesan semangkuk bakso, tapi wajahnya terlihat bingung. Setelah beberapa suapan, ia mengangkat wajah. "Mas, saya ini bingung. Di rumah sering ada suara langkah malam-malam. Anak saya sakit gak sembuh-sembuh. Uang sering hilang. Saya curiga ada yang kirim sesuatu." Wardi tak langsung menjawab. Ia hanya meletakkan sendok, lalu menyentuh mangkuk kosong pemuda itu. "Besok pagi, siram halaman rumah dengan air wudhu. Baca surat Yasin. Jangan takut. Yang ganggu itu takut sama keberanian hati." Pemuda itu tertegun. Ia tak tahu bagaimana Wardi bisa tahu semua itu. Tapi ia mengangguk dan pergi. Beberapa minggu kemudian, ia kembali. Kali ini membawa pisang dan senyum lebar. "Anak saya udah sehat, Mas. Rumah juga tenang sekarang. Terima kasih." Wardi hanya mengangguk. Ia tidak pernah minta bayaran untuk hal-hal begitu. Baginya, selama bisa bantu, kenapa tidak? Rena yang menyaksikan semua itu tumbuh jadi gadis kuat. Ia mulai belajar tentang doa-doa pelindung dari Pak Marwan yang kadang masih datang menengok Wardi.
Dalam hati kecilnya, Rena tahu suatu saat mungkin ia akan melanjutkan jejak Wardi. Bukan sebagai tukang bakso, tapi sebagai penjaga yang diam. Di akhir pekan, Wardi kadang duduk di warung kopi kecil samping pasar. Ia mendengar tawa pedagang, teriakan tukang parkir, dan suara langkah kaki yang lalu lalang. Semua itu cukup. Ia tidak lagi merasa kehilangan. Dalam gelapnya dunia yang ia lihat, ada terang yang menyala dari hati orang-orang di sekitarnya. Dan di atas gerobaknya yang mulai usang, tertempel sebuah tulisan kecil. Bakso Wardi, hangat, halal, dan tenang. Tiap orang yang mampir selalu merasa ada yang berubah setelah makan. Mungkin bukan cuma kenyang saja, tapi ada sesuatu yang pulang bersama mereka. Entah itu ketenangan, harapan, atau sekedar keyakinan bahwa hidup masih bisa baik asal kita niat baik. Karena di tangan seorang tukang bakso buta yang pernah menukar jiwanya untuk menutup jalur setan, kini tersisa hanya satu hal: doa. Dan itu sudah lebih dari cukup.